Bante, dalam uraian Dhamma Bante kan sedari tadi banyak menekankan mengenai UPK atau keseimbangan batin, yaitu tidak terseret dalam suka maupun duka. Nah, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari kan kita sering mendengar berita yang baik atau yang positif ya Bante. Misalnya nih, kita mendengar, oh si A baru saja melakukan dana yang besar loh untuk kemajuan sasana, misalnya gitu. Nah, mendengar hal tersebut, reaksi yang seringkali muncul dalam hati saya itu adalah turut berbahagia atau turut bermudita cita. Misalnya, pertanyaan saya adalah, apakah dengan saya turut berbahagia, dengan bereaksi kayak, wah turut berbahagia ya untuk ibu tersebut, misalnya, bapak tersebut telah berdana, apakah hal itu termasuk dalam keserakan atau terseret dalam suka? Dalam hal ini kan saya terseret karena saya bahagia gitu kan. Dan apakah hal tersebut termasuk dalam mengembangkan kekotoran batin? Itu pertanyaan saya. Dan kemudian apakah sikap apa yang harusnya, reaksi apa yang sebaiknya diambil jika kita mendengar hal-hal positif tersebut? Baik, itu pertanyaan saya. Terima kasih Bante. Baik. Ini mungkin agak sedikit dalam ya. Perasaan itu ada dua. Ada perasaan yang masih berkenaan dengan duniawi, disebut samisa vedana. Ada perasaan yang sudah bukan sekadar duniawi, niramisa vedana, niramisa. Amisa itu adalah duniawi. Niramisa ini tanpa duniawi atau yang sudah di luar duniawi, yang itu muncul dari sebuah perenungan dharma, atau muncul dari sebuah pemikiran, perenungan yang bermanfaat. Nah, misalnya apa? Ketika melihat objek yang indah, muncul perasaan menyenangkan. Itu masih perasaan yang bersifat duniawi. Tapi kemudian, ketika muncul perasaan menyenangkan demikian, seseorang kemudian menyadari, ini pun juga tidak kekal. Ini pun juga tidak bisa terus saya nikmati. Pasti akan berubah. Begitu muncul perenungan dharma seperti ini, di sana yang pertama mungkin akan muncul perasaan duka atau tidak menyenangkan. Kapan saya bisa bebas dari penderitaan yang tidak kekal ini? Dan ternyata yang demikian masih lebih baik ketimbang perasaan menyenangkan tetapi sekadar duniawi. Yang demikian masih lebih baik. Akan tetapi kemudian namanya nira misa duka vedana, perasaan yang tidak menyenangkan yang bukan duniawi yang muncul karena perenungan dharma, itu pun juga harus dilenyapkan. Dengan cara apa? Memunculkan samisa suka, nira misa suka vedana. Perasaan yang menyenangkan tetapi bukan duniawi. Contohnya adalah ketika melihat objek yang tadi menyenangkan, muncul perenungan. Perenungan tentang bahwa ini juga tidak kekal. Ketika merenungkan demikian, batinnya menjadi bahagia. Memahami bahwa ini tidak kekal, itu memunculkan rasa bahagia. Dan ketika muncul rasa bahagia, itu jauh lebih unggul ketimbang yang tadi nira misa duka vedana, atau perasaan yang tidak menyenangkan tetapi muncul karena perenungan dharma. Ini lebih unggul. Tetapi ternyata ini tidak akan lebih unggul lagi. Ini pun harus kemudian diredam. Diredam dengan apa? Nira misa adu kama suka vedana. Diredam dengan perasaan yang bukan menyenangkan dan bukan tidak menyenangkan yang juga muncul dari perenungan dharma. Yang tidak lain adalah UPK. Dan ini lebih unggul lagi. Jadi UPK ini batin yang seimbang itu lebih unggul dari batin yang bahagia. Maka tadi kalau pertanyaannya adalah ketika kemudian mendengar ada orang melakukan kebaikan dan kita merasa bahagia, kan pemahaman yang benar, itu baik. Baik ketimbang kemudian muncul kebencian. Itu lebih baik. Tetapi ternyata ini pun juga masih kurang unggul.
Akan lebih unggul lagi ketika kemudian muncul UPK, keseimbangan batin. Karena mau tidak mau bahwasanya kebahagiaan yang demikian ini pun itu bisa menyeret seseorang. Apalagi kalau kita lebih dalam lagi, coba kalau kita melihat orang lain berbuat kebaikan, apa yang muncul di sana? Walaupun bahagia, pasti persepsi bahwa ada diri. Ini lebih dalam lagi. Yang mana ini juga bagian dari pengotor batin. Pada akhirnya walaupun baik, tetapi ini pengotor batin. Makanya kenapa? Pandangan yang benar ada dua. Yang pertama pandangan benar tentang hukum karma. Itu baik sekali. Tetapi kenapa pandangan benar tentang hukum karma itu masih berhubungan dengan apa? Dengan pengotor batin. Namanya satsawa. Satsawa punya bahagia. Jadi masih berhubungan dengan pengotor batin dan hanya merupakan bagian kebajikan membawa kepada kebahagiaan. Karena di situ masih ada persepsi bahwa ada makhluk, ada aku, ada diri. Ketika kita berbahagia terhadap kebaikan orang lain, karena kita paham dengan hukum karma, oh dia melakukan kebaikan, pasti nanti akan terlahir di alam surga misalnya gitu. Kita ikut bahagia, itu baik sekali. Tapi di balik itu masih ada kecacatan. Maka kemudian UPK ini dikatakan lebih unggul lagi. Lebih unggul lagi. Karena batin tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Dan orang yang memunculkan kesadaran pada akhirnya membawa kepada sebuah persepsi. Persepsi di mana segala sesuatu ternyata hanya sekadar fenomena yang sifatnya muncul dan lenyap. Tidak memunculkan persepsi aku. Hanya sekadar fenomena. Ini tingkatan yang lebih advance lagi. Nah, sehingga UPK di sini itu lebih unggul dari bahagia. Tetapi ini juga sudah sangat baik ketimbang membenci orang yang melakukan kebaikan. Kan sering kan ketika ada orang melakukan kebaikan, ada orang lain mengatakan, oh paling suka pamer doang dia. Betul ya? Hanya untuk mencari nama doang. Padahal kita harus ikut anmodana. Kita harus ikut berbahagia. Itu lebih baik. Itu sangat lebih baik. Tetapi akan lebih unggul lagi sedikit demi sedikit. Itu tadi UPK yang muncul karena kesadaran yang dikembangkan. Itu memang lebih unggul lagi. Semoga bisa dipahami. Saya juga sih. Saya ingin bertanya tentang lebih lanjutnya bagaimana cara kita sebagai manusia awam yang saya sendiri belum begitu memperdalam tentang bagaimana meditasi itu sebenarnya. Bagaimana cara kita bisa memanage kesadaran kita untuk bisa memanage kesadaran kita dalam situasi seperti situasi di mana kita itu didesakan oleh situasi yang mencemaskan, membuat kita gugup, atau membuat kita takut, seperti yang sekarang juga. Ya, mungkin pertanyaan saya itu saja, Bante. Terima kasih, Nama Budaya. Mungkin Bante. Iya, itu aja ya? Ya, gitu ya. Iya, baik. Kesadaran itu adalah kualitas batin. Seperti kualitas batin lainnya yang baik, itu mesti dikembangkan. Kita tidak bisa serta-merta memiliki kesadaran yang semakin berkembang atau tidak serta-merta kesadaran kita berkembang. Artinya mesti dimunculkan lagi dan lagi. Dalam situasi tertentu, dengan kesadaran tertentu, seseorang bisa memanage. Tetapi dalam kondisi yang lainnya, situasi yang lebih intens, karena kesadaran belum begitu berkembang, seseorang tidak bisa memanage. Tidak masalah. Yang terpenting, munculkan lagi dan lagi kesadaran itu sendiri. Sebagai contoh adalah seperti ini. Ketika seseorang baru pertama
memunculkan kesadaran atau mengembangkan kesadaran, kemarahan muncul. Tetapi disadari setelah barangkali tangannya sudah memukul. Baru sadar, wah ini tidak baik, tidak masalah. Tapi kemudian seiring dengan waktu, kesadaran itu dikembangkan. Begitu kemarahan muncul, belum tangannya mengangkat, sudah tersadari. Sehingga tidak kemudian dia memukul. Tetapi masih kencang di dalam batinnya. Atau mungkin ucapannya masih dengan kata-kata yang kasar. Atas dasar kemarahannya muncul. Tapi kemudian tersadari. Seiring dengan waktu, ketika kesadaran berkembang, baru muncul dalam pikiran, sudah kasar dalam pikiran, itu sudah tersadari. Tidak sampai terucap, tidak sampai kemudian menggunakan fisiknya untuk memukul yang lain. Kemudian ketika kesadaran berkembang lagi, baru muncul kebencian, itu sudah kelihatan. Sehingga tidak terseret lagi ke dalam ucapan, apalagi perbuatan jasmani. Dan bahkan ketika kesadaran semakin berkembang, baru muncul tanda-tandanya saja. Tanda-tanda, oh ini bisa memunculkan kebencian. Itu sudah tersadari. Sudah tersadari. Sehingga tidak sampai kemudian, apalagi berkembang dalam batinnya, apalagi sampai terucap ataupun sampai termanifestasi ke dalam perbuatan jasmani. Maka seiring dengan kesadarannya berkembang, bahkan sampai yang halus itu nantinya akan terlihat dengan jelas. Tetapi itu tidak kemudian serta-merta langsung bisa melihat yang halus. Itu membutuhkan waktu dalam memunculkan atau dalam melatih mengembangkan kesadaran. Maka seperti tadi misalnya ada kecemasan, ada ketakutan. Ya tentu kita tidak bisa serta-merta untuk kemudian kecemasan, ketakutan langsung lenyap. Itu membutuhkan pelatihan, membutuhkan pengembangan. Yang terpenting adalah setiap kecemasan muncul, setiap kekhawatiran muncul, sadari. Lama-kelamaan kekuatan dari kekhawatiran, kecemasan itu akan semakin melemah. Lama-kelamaan. Ada sebuah perumpamaan. Diumpamakan seperti ada satu ladang gandum. Kalau kita bisa menggunakan dengan istilah ladang jagung kalau di Indonesia. Kemudian ada seekor sapi yang memang suka untuk memakan tanaman jagung. Tetapi di ladang jagung tersebut ada seorang penjaganya. Dia waspada. Ketika sapi tersebut datang, karena penjaganya ini penjaga yang waspada, yang tekun, yang intelijen, begitu sapi datang, langsung ketahuan sapinya. Kalau dia akan melakukan apa saja caranya supaya sapi itu terusir. Apakah dengan memberikan teriakan, atau dengan memberikan cambukan, atau memberikan pukulan, supaya sapi itu terusir. Tetapi yang namanya sapi, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali akan datang lagi. Namun kalau setiap kali datang, ketahuan sama si penjaganya, lama-kelamaan sapi pun menjadi jera. Dia tidak akan datang lagi. Ternyata perumpamaan ini diberikan untuk mengumpamakan batin kita. Batin kita itu seperti ladang jagung yang mesti dijaga. Dan sapi-sapi itu adalah pengotor batin, termasuk tadi kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Itu adalah sapi-sapi yang datang untuk mengacaukan pikiran kita, menggerogoti pikiran kita. Dan siapakah penjaga ladang itu, penjaga batin? Ya tadi, kesadaran. Kesadaran adalah penjaga batin. Ketika kesadaran itu ada, begitu ada kotoran batin, tersadari. Karena tersadari, maka kotoran batin itu akan lari. Tetapi datang lagi,
Kalau sapi mungkin 4-5 kali menjadi jerah, tapi kalau kotoran batin ribuan kali masih datang. Tetapi kalau setiap kali datang tersadari, ternyata kekuatan dari kotoran batin ini seperti kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan itu akan semakin melemah. Dan bahkan memungkinkan sekali suatu saat kotoran batin ini, kecemasan ini, kekhawatiran ini akan lenyap. Tidak akan muncul lagi. Itulah kekuatan kesadaran. Tetapi kan tidak serta-merta. Wong kadang-kadang masalahnya adalah si penjaga ini kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak datang. Kadang-kadang kesadaran ini dimunculkan, kadang-kadang dibiarkan. Ya makanya lama sekali. Kalaupun yang sudah dikembangkan pun masih membutuhkan waktu untuk melemahkan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat tadi. Apalagi yang kalau kadang-kadang si penjaganya ada, kadang-kadang penjaganya pergi. Nah makanya itulah kenapa kesadaran mesti dikembangkan, mesti dihadirkan. Untuk supaya pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat ini akan semakin lemah kekuatannya. Bahkan memungkinkan untuk kemudian lenyap. Ya mudah-mudahan ini bisa ya dipahami. Ya, dengan jawaban ini. Baik, Bante, masih ada satu lagi pertanyaan. Wah, yang tunjuk jari banyak, Bante. Tapi tadi saya dibatasi. Satu lagi ya. Ya, monggo silakan langsung menuju ke podium saja. Yang sebelah sini, ya silakan maju ke depan. Oh, terima kasih. oh silakan Bu Yena dulu. Ya. Bu. Tadi Bante memberikan penjelasan tentang kesadaran pasif yang kita harus sampai satik sambacanya. Nah, tentu ada kesadaran pasif, tentu ada kesadaran yang aktif. Yang aktif yang bagaimana, Bante? Supaya kita bisa sadar setiap saat. Terima kasih. Sebenarnya kesadaran yang mesti dikembangkan itu adalah kesadaran pasif, tetapi tidak berarti bahwa itu tidak dinamis. Harus ingat, kesadaran pasif tetapi dinamis. Kenapa bisa dikatakan dinamis? Karena ada sampajananya. Di situ ada kebijaksanaannya. Pasif karena tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Kalau masih terseret oleh suka dan tidak suka, walaupun sadar, tapi masih terseret oleh kotoran batin, mohon maaf. Bahkan ini, mohon maaf ya, ini dalam kitab pengulas. Bahkan binatang juga memiliki. Seperti apa? Mungkin pernah melihat seekor kucing yang mau memangsa cicak di dinding. Dia berjalan dengan pelan-pelan. Bahkan lebih pelan dari kita yang sedang vipassana. Ya kan? Sampai tidak ada suara jalannya itu. Begitu mendekati di dinding tersebut, melihat cicak tersebut dengan sangat fokus. Pertanyaannya adalah, apakah kucing tersebut pada waktu itu sadar dengan dirinya? Tahu apa yang sedang dia lakukan? Pasti tahu. Tetapi apakah dia sedang bermeditasi? Ya tidak. Kenapa? Justru yang dimunculkan adalah keserakahan. Ketika memangsa cicak tersebut, yang dimunculkan adalah kebencian. Dia tahu apa yang dia lakukan. Kalau dia tidak tahu terhadap apa yang dilakukan, dia akan berjalan dengan serampangan. Cicaknya lari. Tapi dia berjalan dengan pelan-pelan dan sangat pelan. Tetapi karena batinnya
terseret oleh kebencian, oleh keserakahan, itulah kesadaran yang tidak dikembangkan di dalam meditasi ini. Maka meditasi ini adalah kesadaran pasif karena tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Namun di balik itu ada wawasan yang jernih, ada kebijaksanaan. Nah, sehingga inilah yang sesungguhnya mesti kita kembangkan. Jadi, kalau kita menggunakan kesadaran aktif dalam konteks yang baik, adalah kesadaran yang dinamis karena ada kebijaksanaan. Dan karena ada kebijaksanaan, kesadaran yang demikian pun juga akan semakin berkembang. Aktifnya adalah berkembang. Tapi kalau tidak ada kebijaksanaan, ya bahkan binatang pun juga memiliki, dia tahu apa yang dia lakukan. Tetapi kotoran batin justru akan berkembang di sana. Ya seperti orang sedang mancing sajalah. Kan kadang-kadang orang berpikir, mancing kan juga meditasi. Ya kan sadar ketika mancing, bahkan ketika bergerak sedikit saja, dia sadar sekali, dia tahu. Tapi apakah orang yang sedang mancing adalah orang yang sedang bermeditasi? Ya tidak. Yang dimunculkan adalah kebencian, keserakahan yang dimunculkan. Dia tidak sedang bermeditasi. Maka meditasi ini menghadirkan kesadaran yang pasti disertakan di sana wawasan yang jernih, sampajana, kebijaksanaan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, Bante, terima kasih.